Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari Prodi PAI 4F. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu landasan pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia harus mempunyai landasan, karena kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Landasan Islam terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Dan saya akan menjelaskan dari yang pertama. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah SWT berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan sehari-hari melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Dan landasan yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan yang dibuat oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah SAW dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sebuah Al-Quran. Sunnah juga berisi akidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk, pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah istilah para fuqaha berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang belum ditugaskan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu pengertian pendidikan dari akar bahasa Arab, taklim, takdib, tarbiyah, dan tadris. Yang pertama yaitu kata taklim. Taklim berasal dari kata alam, berarti mengajar, yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Pengajaran merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu dengan benar. Pengajaran memberikan pengetahuan dengan cara transfer knowledge. Murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Dan yang kedua adalah takdib. Takdib diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan. Kendati demikian, istilah takdib memiliki beberapa kata dasar, berasal dari kata adaba, yadubu, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan, atau berbuat dan berperilaku sopan. Bentuk kata kerja dari takdib yakni adaba, yaitu berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberikan tindakan. Dan yang ketiga yaitu tarbiyah, merupakan istilah yang baru muncul pada perempatan kedua abad ke-20, sehingga penggunaan istilah tarbiyah tidak ditemukan dalam referensi klasik, karena referensi klasik menggunakan taklim, adab, dan tadzib. Istilah tarbiyah berasal dari tiga kata. Yang pertama, raba, yarbu, yang berarti bertambah dan tumbuh. Dan yang kedua, raba, rabia, tarba, yang berarti tumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Dan yang ketiga, raba, yarubu, yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Dan adapun yang terakhir yaitu tadris, adalah suatu upaya menjadikan dan mempelajarkan murid mutadaris supaya mau membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri. Dalam tadris, seorang murid atau mutadaris diharapkan mengetahui dan memahami benar yang disampaikan oleh mudaris atau guru, serta dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.